Jadi PT Nusantara Retail adalah salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang eh, fast moving, fast moving. Jadi tentang blue wave effect ini di di PT Nusantara Retail mengalami beberapa masalah signifikan ya. Deskripsi masalahnya itu kelebihan stok di gudang pusat, seperti contoh makanan ringan itu terdapat penumpukan hingga 200% dari kapasitas optimal di kuartal kedua. Terus kekurangan stok di tingkat toko ini yang terjadi di eh, kuartal ketiga akibat adanya promosi besar-besaran dan peningkatan biaya logistik sebesar 25% akibat adanya pengiriman darurat untuk memenuhi kekurangan di toko. Kronologi masalahnya itu pada di kuartal satu terjadi apa peningkatan pesanan ya, isu peningkatan pesanan akibat persiapan promosi liburan. Dan gudang menanggapi itu dengan memproduksi dan pengadaan barang secara besar-besaran sehingga terjadi penumpukan stok di gudang. Lalu di kuartal kedua, permintaan aktual yang diprediksikan ternyata tidak sesuai, sehingga kelimpahan di gudang pusat itu meningkatkan biaya simpan dan resiko terjadinya kadaluarsa. Di kuartal ketiga terjadi ada promosi besar-besaran sehingga meningkatkan permintaan produk berbeda yaitu minuman kemasan. Akan hal itu ternyata gudang tidak mengantisipasi sehingga terjadi keterlambatan pengiriman. Lalu di kuartal keempat secara keseluruhan kejadian bull wave effect ini menyebabkan penurunan pendapatan PT Nusantara Retail sebesar 10%. Dari deskripsi dan kronologi masalah yang terjadi pada PT Nusantara Retail, diketahui bahwa bull wave effect yang terjadi dikarenakan adanya masalah utama yaitu pertama perkiraan permintaan yang tidak akurat di awal kuartal sehingga menyebabkan penumpukan stok di gudang dan ini berdampak pada biaya penyimpanan juga risiko produk kadaluarsa. Yang kedua yaitu adanya promosi besar-besaran di kuartal ketiga dengan produk yang berbeda yaitu minuman kemasan tidak direspon baik oleh penyediaan stok gudang sehingga memenuhi permintaan toko ini terjadi pengiriman darurat yang berdampak pada biaya transportasi meningkat 25%. Solusi yang dapat diterapkan yaitu penerapan sistem perencanaan dan peramalan yang lebih baik dengan melakukan collaborative planning, forecasting, dan replacement atau CPFR untuk menghindari ketidaksesuaian antara permintaan pasar dan produksi, mengkolaborasikan antara tim produksi, pengadaan, dan pemasok untuk menghasilkan forecasting yang baik dan tepat berdasarkan permintaan pelanggan. Nah, terus kedua yaitu pengelolaan persediaan yang lebih efisien. Safety stock dan reorder point untuk mengantisipasi ketidaktentuannya permintaan dan pengirimannya. Penentuan reorder point yang tepat berdasarkan lead time dan fluktuasi permintaan akan membantu menghindari kelebihan atau kekurangan stok di gudang. Simulasi dampak perubahannya dari segi persediaan stok gudang yang melebihi batas optimal yang sampai 200% tadi di produk keripik ya, kentang, dapat kita tekan 50%. Dan kekurangan stok dapat diminimalisir dengan forecasting yang tepat dan reorder point. Kedua yaitu biaya operasional. Dengan pengurangan stok yang berlebihan, ya itu dapat menekan biaya penyimpanan juga kerugian stok kadaluarsa. Kekurangan stok yang diminimalisir, terus terjadinya kekurangan stok dapat kita minimalisir dengan meminimalisir kekurangan stok itu dapat mengurangi pembengkakan biaya akibat pengiriman yang kita lakukan dengan pengiriman darurat. Lalu yang ketiga yaitu kepuasan pelanggan. Terpenuhinya
permintaan pelanggan dengan pengiriman yang tepat mengurangi keluhan keterlambatan pengiriman produk. Berikut contoh data awal yaitu antara permintaan konsumen dan pesanan toko dengan stok gudang ya atau pemesanan gudang ini gapnya cukup tinggi ya di atas 10%. Sedangkan dari permintaan pelanggan ke gap gudang itu sampai 33%. Ini sangat besar. Nah, bila kita melakukan solusi itu kita dapat tekan sehingga antara dari konsumen ke distribusi ke toko dan ke gudang itu tidak melebihi dari 10%, sehingga dari permintaan konsumen ke, ke gudang itu gapnya itu hanya sekitar 11 sampai 14% saja. Nah, indikatornya itu kelebihan stok gudang yang tadinya mencapai 200% nih kita solusi itu cukup optimal ya. Kita optimalkan saja stok gudang yang ada sehingga perubahannya itu dapat menekan kelebihan stok gudang yang tadinya 200% menjadi 100% sehingga perubahannya itu kita kurangi 100%. Biaya penyimpanan yang tadinya meningkat 30% atau sebelumnya menjadi 130%, ya setelah kita forecasting yang baik, kita lakukan forecasting yang tepat ya, sehingga biaya penyimpanan ini kita bisa optimalkan di 100%, sehingga kenaikan biaya tadi yang 30% di awal akibat persediaan yang berlebih ini dapat kita kurangi. Lalu biaya logistik ya, tentunya dengan forecasting yang tepat dan eh, reorder point yang sudah kita ramalkan ya, ini kita dapat menghindari terjadinya pengiriman darurat sehingga kenaikan biaya logistik yang 25% tadi itu dapat kita hilangkan. Tentunya dengan eh, 3 indikator sebelumnya sehingga itu dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat. Tentunya dapat meningkatkan ya kepuasan pelanggan. Demikian eh, pembahasan atau jawaban saya terkait fenomena bullwhip effect yang terjadi pada PT Nusantara Retail. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.